berdiri Sandia Nusantara berawal dari saya yang pecinta batik, sangat menyukai batik tulis. Dari situ saya ingin belajar untuk bisa membatik. Dari ini kita belajar mandiri sampai akhirnya ada dari pemerintah mengadakan pelatihan batik. Kita seleksi, akhirnya masuk ke pelatihan batik. Dari situ kita pemberdayaan ke masyarakat sekitar, memberdayakan terutama ibu-ibu rumah tangga yang belum berpenghasilan. Sampai tahun 2019 ibu-ibu di wilayah kami sudah bisa berproduksi sampai mengikuti uji kompetensi. Nah, akhirnya dari wilayah kami menularkan pemberdayaan ke seluruh RW di Kelurahan Sukun. Visi Sandia Nusantara ingin melestarikan warisan budaya bangsa, yaitu batik tulis, karena itu adalah warisan leluhur yang harus kita lestarikan. Misi kita ya ini pemberdayaan di masyarakat sekitar, mengenalkan batik tulis kepada anak-anak usia dini, adik-adik Karang Taruna, mulai dari mengenalkan awal sampai bisa selesai membatik. Sandia Nusantara itu nama saya memang Nur ya. Sandia itu cahaya, cahaya Nusantara. Jadi keinginan kami bahwa dari Sukun ini nanti akan membangkitkan atau menularkan ilmu-ilmu batik yang ada di seluruh Indonesia. Motif batik kami itu mempunyai ciri khas dan keunggulan tersendiri. Itu yang kami banggakan, bahwa setiap produk yang kita hasilkan itu ada dari pohon sukun, entah itu buahnya, daunnya, akarnya, atau batangnya. Karena pohon sukun ini adalah pohon kehidupan yang menurut penelitian bahwa suatu saat nanti pohon sukun ini menjadi bahan makan utama, bahan pokok itu. Jadi motifnya mulai dari setiap motif kan ada pohon sukunnya, yaitu sudah hampir 10 motif yang kita hasilkan. Jadi motifnya seperti ini, kita ada buahnya, ada daunnya. Nah, buahnya ini pasti kita berpesan di sini ada filosofinya. Buahnya ini bisa kita untuk makan, untuk kesehatan. Terus daunnya juga bisa kita rebus untuk kesehatan. Seperti itu. Jadi pesan kita di batik ini untuk kesehatan. Filosofinya salah satunya ini. Kalau penghargaan, kita pernah mengikuti lomba Dekranasda Award. Kita masuk 5 besar di pemberdayaan masyarakat. Pameran kita ada di Jatim Fair, terus Inapro di Surabaya, di Jakarta, juga lokal di Festival Batik di Kota Malang terutama itu. Permasalahan kita di SDM-nya, karena kita kan batik tulis. Batik tulis itu mempunyai mengalami proses yang agak panjang. Nah, setiap SDM ini tidak sama. Jadi misalnya kita ada target, pasti kendalanya di situ. Terus cuaca juga, karena batik membutuhkan sinar matahari. Gitu. Produk unggulan kami ini jarit. Jadi kain panjang itu ada selendangnya. Ini yang biasanya diagem ibu-ibu seperti itu. Kita memberdayakan memakai jarit atau kain panjang berkebaya. Kita ada ini tas, produksi tas, terus masker, shawl seperti ini, terus udeng, itu banyak sekali. Nah, ini kita memberdayakan UMKM di sekitar kami juga. Prosesnya kita awalnya mencari motif yang kita sesuaikan dengan masa sekarang ini. Kemudian kita jiplak di kain. Setelah kita jiplak, kita warna. Kita pewarnaan memakai remasol karena tingkat zat kimia limbahnya ringan, karena kampung kami adalah kampung terapi yang ramah lingkungan. Setelah kita pewarnaan, kita kunci warna atau kita water glass. Setelah itu kita jemur. Setelah kita jemur kering sampai kering banget, itu baru kita dilorot. Dari awal proses pengelorotan, yaitu melepaskan malam dari kain. Jadi kita glonter pakai air dulu supaya warnanya bisa turun, supaya nanti kalau kita sudah ngelorot di air mendidih itu warnanya tidak bercampur di dalam panci.
Jadi ini pelepasan malam panas pada kain dengan menggunakan air mendidih yang telah diberi kanji. Setelah itu kita jemur, sudah selesai. Harapan kami pemberdayaan ini akan tetap kami lakukan, tidak hanya di wilayah kita. Keinginan kami bahwa Sukun ini nantinya akan menjadi sentra batik di Kota Malang, karena memberdayakan terutama para ibu rumah tangga yang belum berpenghasilan.